Zaman dulu orang gagal karena nggak punya informasi. Sekarang orang justru gagal karena kebanyakan informasi. Ya, betul. Kita emang hidup di era yang disebut information overload. Semua serba cepat, semua serba mudah diakses. Tapi anehnya, makin gampang dapat ilmu, makin banyak juga orang bingung harus ngapain. Kenapa bisa gitu? Mari kita bahas. Sekarang ini kita dengan gampang bisa nonton video orang yang sukses dalam waktu singkat. Dan itu tanpa sadar bikin kita kehilangan arah. Misalnya nih, kita lagi mulai bisnis, lalu scroll YouTube. Lihat orang lain sukses banget di bidang lain, langsung goyah. Kita pindah haluan. Belum lama jualan, pas buka TikTok, lihat lagi orang lain sukses di bisnis yang beda lagi, kita pindah lagi. Akhirnya apa? Yang kita mulai nggak pernah selesai. Kita terlalu gampang tergoda dengan keberhasilan orang lain. Padahal yang kita lihat itu cuma hasil akhirnya aja. Kita jarang tahu perjuangan mereka dari awal. Kita nggak tahu privilege apa yang mereka punya. Bayangin gini, kamu lagi gali sumur buat cari mata air. Belum nemu, lihat orang lain nemu mata air di tempat lain. Kamu pindah, kamu gali lagi. Belum selesai, lihat lagi orang lain nemu juga, pindah lagi. Dan begitu terus sampai akhirnya kamu capek sendiri. Masalahnya bukan kamu nggak kerja keras sebenarnya, tapi semua hal kamu kerjain. Akhirnya waktu kamu habis, tenaga terkuras, tapi nggak ada yang tuntas. Dari pagi sampai malam kamu sibuk, tapi hasilnya apa? Setengah-setengah. Akhirnya stres, burnout, bingung sendiri, dan mulai merasa gagal. Dan yang paling bahaya, mulai ngebandingin hidupmu sama orang lain. Yang kelihatannya dia sukses di media sosial, lalu kamu ikutin dia. Dia bisnis A, sekaligus jadi content creator. Sekalian belajar coding, biar bisa bikin startup. Dan di waktu yang sama, juga daftar affiliate. Coba ikut trading, sampai jualan properti. Semuanya dicoba, tapi nggak ada yang dikuasai. Akhirnya kamu jadi serba tahu tapi nggak ahli di bidang apa-apa. Teman-teman, uang itu datang ke orang yang ahli, bukan ke orang yang serba tanggung. Buku The One Thing karya Gary Keller bilang, hasil luar biasa itu datang dari fokus pada satu hal terpenting dan mengerjakannya secara konsisten. Watson, pendiri IBM, bahkan bilang, dia itu bukan orang jenius, dia cuma fokus pada titik-titik tertentu dan memastikan semua energinya diarahkan ke sana. Kalau kita kerja di luar kompetensi kita, nggak usah sok-sok mau tahu semuanya. Nggak perlu ikut semua isu, semua seminar, semua tren. Cukup tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu suka. Dan jadilah ahli di bidang itu. Aku pun butuh waktu sekitar 5 tahun untuk memperdalam dunia parfum. Sebelum berani ngomong di depan kamera lagi, buat bahas hal lain di luar parfum. Lihat orang-orang besar. Beethoven, dia ahli di musik. Ronaldo, Messi di sepak bola. Mereka bisa lemah di bidang lain. Tapi dalam satu bidang, mereka adalah raja. Itu karena mereka nggak keluar dari jalurnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tentukan satu bidang dan bilang ke diri sendiri, Bismillah, saya akan berjuang di bidang ini selama 3-5 tahun ke depan. Fokus, dalami semua ilmunya, cari komunitasnya, bertemanlah dengan orang-orang yang punya satu visi, kurangi ikut-ikutan hal yang nggak nyambung, kurangi bergaul dengan orang yang bikin kita ragu, kurangi dengerin noise dari luar yang nggak ada hubungannya sama tujuan kita. Ya, fokus itu memang kadang bikin kita terlihat sombong, bikin kita terlihat nggak peduli sama orang lain. Tapi itu cuma di mata orang yang nggak tahu perjuanganmu. Tapi setelah kamu selesai, setelah kamu sukses, waktumu akan lebih lapang. Dan saat itu, kamu bisa kembali berbagi, kembali hadir untuk orang-orang yang kamu sayangi. Terima kasih, semoga ini jadi pengingat buat kita semua. Fokus bukan berarti membatasi, tapi justru cara kita memerdekakan diri dari kebingungan.
Aku Husin, sampai jumpa di video yang lainnya.